Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasa fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang as-sunnah. As-sunnah sesuai dengan definisinya itu terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan as-sunnah al-qauliyah, yang kedua disebut dengan as-sunnah al-fi'liyah, yang ketiga disebut dengan as-sunnah at-takririyah. As-sunnah al-fi'liyah dan as-sunnah at-takririyah sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan fokus membahas tentang as-sunnah al-qauliyah. Sanian, aku qaulan sanian, as-sunnatul qauliyatu ialah hadis al-qauliyatu yang berupa perkataan. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah al-qauliyah? Wa na'ni dan bermaksud kami bisunnatil qauliyati dengan hadis yang berupa perkataan al-akhbaro pada akhbar, informasi-informasi, al-mangkulata yang dinukil atau yang diriwayatkan, anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan as-sunnah al-qauliyah itu adalah informasi-informasi yang diriwayatkan dari Nabi melalui jalur para perawi, bitori kirruat. Ini yang disebut dengan as-sunnah al-qauliyah. Nah, di sini ada kata al-akhbar. Al-akhbar itu adalah jamak dari khobar. Khobar ini merupakan bagian dari kalam, karena kalam itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan kalam khobar, yang kedua disebut dengan kalam insya. Nah, sekarang akan menjelaskan definisi dari kalam khobar. Wal khobaru dan adapun khobar, khobar ini adalah kalimat informatif. Huwa al khobar, ma adalah sesuatu, yahtamilu yang memungkinkan apa ma, asidqo pada benar, wal kadziba dan salah, lidzatihi karena esensi ma itu sendiri. Jadi yang dinamakan khobar itu adalah kalimat yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan melihat esensi dari kalimat itu sendiri dan tidak memandang selain kalimat. Tidak memandang selain kalimat itu artinya tidak melihat korinah-korinah, indikator-indikator eksternal. Tanpa melihat indikator eksternal, maka khobar itu mungkin benar dan mungkin salah. Artinya, kalau kita fokus pada susunan khobar yang terdiri dari maudhu dan mahmul itu, hanya melihat maudhu dan mahmulnya, maka mungkin benar dan mungkin salah. Kalau nanti ada khobar yang dipastikan kebenarannya atau dipastikan kesalahannya, maka itu pasti melihat dari segi faktor-faktor eksternalnya. Bukan melihat dari segi susunan maudhu dan mahmulnya. Tapi sudah melihat dari segi faktor eksternalnya. Kalau melihat dari segi faktor eksternalnya, maka ada kalanya khobar ini dipastikan kebenarannya dan ada kalanya dipastikan kesalahannya. Cuman kalau hanya melihat dari susunan maudhu dan mahmulnya saja tanpa melihat yang lain, maka khobar ini mungkin benar dan mungkin salah. Ini yang disebut dengan lidzatihi.
Wadzalika dan adapun itu khobar, kakolina ialah seperti perkataan kita, yaitu qoma zaidun. Qoma berdiri zaidun siapa Zaid. Ini disebut dengan kalam khobar atau disebut dengan khobar. Kenapa? Karena kalimat ini mungkin salah dan juga mungkin benar. Salah kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Benar kalau sesuai dengan kenyataan. Fa'innahu maka sesungguhnya apa qaulina qoma zaidun yahtamilu ialah memungkinkan apa qaulina as-sidqa pada benar wal kadhiba dan salah. Jadi al-kadzib ini bukan dusta ya, bukan bohong tapi salah. Wa qad yuqta'u dan terkadang dipastikan bisidkil khabari apa dengan benarnya khabar informasi. Lakin akan tetapi la lidzatihi bukan karena esensi khobar itu sendiri. Wa innama dan hanya saja liqorinatin karena indikator kharijiyatin yang eksternal, artinya faktor eksternal, indikator eksternal, ihtafat yang meliputi apa korina khorijiyah bihi dengan khobar. Kama annahu sebagaimana annahu sesungguhnya apa al khobar yukta'u ialah dipastikan bikadzibihi apa dengan salahnya al khobar lil korinati karena indikator aiton juga. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pembagian khobar bi'tibaril korinah al khorijiyah. Nah, khobar berdasarkan korinah khorijiyah, faktor eksternal, ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah maktu'un bisidkihi, dipastikan kebenarannya. Yang kedua itu adalah maktu'un bikadzibihi, dipastikan kesalahannya. Yang ketiga adalah madnunun bisidkihi au kadzibihi, diduga kuat benarnya atau diduga kuat salahnya. Aqsamul khabari ialah bagian-bagian khabar. Wabinaan dan dengan berdasarkan alama atas sesuatu keterangan. Qaddamnahu yang telah mendahulukan kami atau yang telah menyajikan kami hu terhadap ma min annal khabara yaitu dari sesungguhnya apa khabar qad yuqta'u ialah terkadang dipastikan bisidkihi apa dengan benarnya al khabar au kadzibihi atau salahnya al khabar lil qarinati karena al qarinah indikator fa innal khabara maka sesungguhnya apa khabar kalimat informatif yang qasimu ialah terbagi apa al khabar ila salasati aqsamin pada 3 bagian. Khabarin maktu'in bisidkihi yaitu khabar yang dipastikan bisidkihi dengan benarnya khabar. Wa khabarin maktu'in dan khabar maktu'in yang dipastikan bikadzibihi dengan salahnya khabar. Wa khabarin madnunin dan khabar atau kalimat informatif madnunin yang diduga kuat. Imma diduga kuat benarnya atau diduga kuat salahnya. Sekarang kita akan menjelaskan secara rinci terkait khobar yang dipastikan kebenarannya. Apa saja khobar atau kalimat informatif yang dipastikan benarnya? Awalan, pertama, al-khobarul maktu'u ialah khobar, kalimat informatif, al-maktu'u yang dipastikan bisidkihi dengan benarnya al-khobar. Qad yuqta'u terkadang dipastikan bisidkil khobari apa dengan benarnya al-khobar. La lidzatihi bukan karena esensi khobar itu sendiri. La lidzatihi bukan karena esensi al-khobar itu sendiri. Bal melainkan li qoro'ina karena indikator-indikator ihtafat yang meliputi apa qoro'in bihi dengan al-khobar. Wadhalika dan adapun itu al-khabarul maktu'u bisidkihi fi ahwalin ialah di dalam beberapa keadaan. Minha ialah sebagian dari ahwal
Al-khabarul mutawatiru, adapun khabar mutawatir. Khabar mutawatir itu dipastikan kebenarannya. Apa itu khabar mutawatir? Khabar mutawatir ini adalah khabar atau berita yang ditransmisikan oleh banyak orang. Biasanya al-mutawatir ini disebut dengan transmisi massa. Nah, kenapa? Karena melibatkan banyak orang. Jadi informasi atau berita yang disampaikan oleh banyak orang, oleh massa, maka dipastikan kebenarannya. Dan itu disebut dengan al-khabarul mutawatir. Pasti benar ya, al-khabarul mutawatir ini. Apa itu al-khabarul mutawatir? Wahuwa dan adapun al-khabarul mutawatir. Ma adalah sesuatu. Yarwihi yang meriwayatkan hu terhadap ma. Yarwihi yang meriwayatkan hi terhadap ma. Jama'atun siapa banyak orang atau massa. Jamaah ini adalah massa atau banyak orang. An jama'atin dari banyak orang atau massa. Tuhilu yang memustahilkan al-adatu apa kebiasaan, bukan akal tapi kebiasaan al-ada, tawatu'ahum terhadap bersekong, tawatu ini adalah bersekongkol atau bersepakat atau berkomplot ya. Tawatu'ahum terhadap berkomplotnya jamaah alal kadhibi atas dusta, alal kadhibi atas dusta. Wayakunu dan ada apa ma mustanidan ialah bersandar fil asli di dalam asalnya. Yang dimaksud dengan asal di sini adalah sumber pertama. Sumber pertama bersandar pada apa? Ila amrin pada perkara mahsusin yang diindra. Jadi ini yang disebut dengan al-khabarul mutawatir. Nah, khabar mutawatir ini adalah khabar atau berita yang disampaikan oleh banyak orang dan juga didapatkan dari banyak orang sampai pada jalur pertama. Namun jalur yang pertama ini mendapatkan informasi atau ya mendapatkan informasi melalui amrin mahsus. Ya. Mendapatkan informasi melalui amrin mahsus. Sesuatu yang dapat diindra. Imma melihat, imma mendengarkan langsung, atau meraba langsung, menyaksikan langsung, mengalami langsung. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan wayakunu mustanadan, wayakunu mustanidan fil asli ila amrin mahsus. Jadi mutawatir itu sumber pertamanya harus memperoleh informasinya melalui indra, ya, melalui indra. Imma melihat langsung atau mendengar langsung atau mengalami langsung. Ini yang disebut dengan amrin mahsus. Kamu syahadatin seperti musyahadah, menyaksikan langsung, ausimain atau mendengar, la anijtihadin, bukan dari ijtihad. Kalau sumber pertamanya ini melalui ijtihad, maka meskipun diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang, tidak disebut dengan khabar mutawatir. Jadi khabar mutawatir itu sumber pertamanya berupa amrin mahsus dan jalur-jalurnya melalui masa ke masa. Artinya melalui banyak orang dari banyak orang. Wadzalika dan adapun itu al-khabarul mutawatir kal ikhbari ialah seperti memberitakan atau mengabarkan an musyahadati Makkah dari menyaksikan langsung Mekah atau melihat langsung Mekah. Au sima'il khabari atau mendengar khabar, berita, kalimat informatif minan nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafil ikhbari dengan menyelisihi ikhbar memberitakan atau mengabarkan an amrin dari perkara mujtahadin fihi yang diijtihadkan atau yang diijtihadi fihi di dalam amr ka ikhbaril falasifati seperti mengabarkannya para filosof angkidamil alami tentang tidak berawalnya alam
Fahuwa maka adapun ikhbaril falasifah wa intawataro dan meskipun mutawatir apa ikhbaril falasifah anhum dari falasifah illa annahu hanya saja annahu ialah sesungguhnya apa ikhbaril falasifah la yufidu ialah tidak berfaedah apa ikhbaril falasifah ala ilmah terhadap keyakinan. Ilmu ini adalah pengetahuan yang meyakinkan. Li'annahu karena sesungguhnya apa ikhbaril falasifah istanada ialah bersandar apa ikhbaril falasifah ila ijtihadin pada ijtihad wastimbatin dan istimbat penggalian. Jadi ada sekelompok para filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim. Dan ini diriwayatkan oleh semua falasifah sampai mencapai tawatur dari saking banyaknya. Dari awal sampai sekarang. Bahwasanya para filosof berpendapat semuanya dari generasi pertama sampai generasi sekarang berpendapat bahwasanya alam itu qadim. Nah, meskipun yang meriwayatkan ini dari generasi pertama sampai generasi berikutnya, ini adalah banyak orang, namun karena kidamul alam ini merupakan perkara yang bersifat ijtihadi, maka ini tidak disebut dengan khobar mutawatir. Tentang kidamnya alam, itu bukan perkara yang mahsus, bukan sesuatu yang diindra, melainkan sesuatu yang bersifat ijtihadi. Sehingga meskipun diriwayatkan banyak orang dari generasi ke generasi, itu tidak disebut dengan khobar mutawatir. La ila musyahadatin, tidak pada musyahadah menyaksikan langsung, au simain atau mendengar, au ru'yatin atau melihat, minal umuril mahsusati dari perkara-perkara yang diindra. Wat tawaturu dan adapun tawatur ini adalah transmisi massa, diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang, ini tawatur namanya. Wat tawatur adapun tawatur transmisi massa yufidu ialah berfaedah apa at-tawatur al ilmu daruriyah pada pengetahuan yang meyakinkan ad-daruriyah yang bersifat aksiomatik. Ad-darur ini adalah yang bersifat niscaya tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Jadi tawatur itu yufidul ilmat daruri. Artinya pengetahuan yang meyakinkan tanpa harus berpikir. Lan nadhariyah tidak bersifat teoritis ala sahihi sesuai pendapat yang sahih. Kedua, yang termasuk khobar yang dipastikan kebenarannya. Khobarun nabiyyi war rasulih. Khobar nabi dan rasul. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khobarun nabi war rasuli, berita nabi atau informasi nabi war rasuli dan rasul, yaitu nabi sama ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza akhbara ketika memberitakan atau menginformasikan atau mengabarkan ar-rasulu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisyai'in dengan sesuatu fa inna maka sesungguhnya siapa kita naqta'u ialah meyakini siapa kita atau memastikan siapa kita bisidqihi dengan benarnya syai' li ismatil anbiya'i karena terjaganya para nabi warrusuli dan para utusan anil kadzibi dari dusta fil akhbari di dalam informasi-informasi. Jadi ketika Nabi menginformasikan sesuatu maka itu pasti benar. Kenapa? Karena Nabi itu maksum dari kesalahan dan maksum dari dusta. 3. Yang termasuk khobar yang dipastikan kebenarannya, iqrarun nabiyyi alal khabari. Iqrarun nabi
ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal khabari atas berita, atas informasi. Jadi ketika ada orang yang menginformasikan sesuatu di hadapan Nabi misalnya, kemudian Nabi mengikror, mengakui, menetapkan, maka ini juga dipastikan kebenarannya. Faida akhbaro insanun, maka ketika menginformasikan, mengabarkan, memberitakan, insanun siapa manusia atau seseorang, bikhobarin dengan suatu informasi, dengan suatu berita, amaman nabi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an amrin tentang suatu perkara, wa akorrohu dan menetapkan hu terhadap khobar an nabi siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sorol khobaru maka menjadi al khobaru apa khobar maktuan bihi ialah dipastikan bihi dengan al khobar, maksudnya dipastikan kebenarannya. Wa afada dan berfaidah apa al khobar ya. Wa afada dan berfaidah apa al khobar al ilmah pada pengetahuan yang meyakinkan. Al ilmu di sini adalah al ilmu yakini, pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Wahada dan adapun ini maktuan bihi idza lam yakun ialah ketika tidak ada hunaka ialah di sana ma apa sesuatu yahmilu yang mendorong apa ma'an nabiyya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala takririhi atas menetapkannya ma kalyaksi seperti putus asa min jadwal ingkari dari kegunaan pengingkaran, min jadwal ingkari dari kegunaan atau faedah pengingkaran. Tapi ini dengan syarat tentunya ya. Apa syaratnya? Yaitu ketika tidak ada sesuatu atau ketika steril, tidak ada sesuatu yang mendorong Nabi ini untuk mengakui atau untuk menetapkan. Kalau ada faktor eksternal yang menyebabkan Nabi ini ikror atau takrir, padahal sebenarnya sesuatu ini adalah sesuatu yang perlu diingkari. Cuman Nabi ini terpaksa untuk ikror atau takrir. Maka yang seperti ini bukan termasuk bagian dari khobar yang dipastikan kebenarannya. Contohnya, seperti faktor ya, Nabi itu sampai pada taraf putus asa, bahwasanya pengingkaran Nabi itu tidak akan berfaedah, tidak ada gunanya. Misalnya, ada suatu informasi yang disampaikan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi tidak berkomentar apa-apa. Padahal informasi ini mungkin keliru, ya, mungkin keliru. Cuma Nabi tidak berkomentar apa-apa, diam Nabi. Diamnya Nabi ini karena beliau tahu bahwasanya kalau beliau berkomentar sekalipun, ini tidak akan didengarkan, tidak ada gunanya. Maka informasi yang seperti ini, ikror Nabi yang seperti ini, atau takrir Nabi yang seperti ini, tidak menyebabkan informasi yang disampaikan itu menjadi maktuun bisidkihi. Tidak dipastikan kebenarannya. Yang keempat, al-khabaru khabar, berita atau informasi, kalimat informatif, alladzi yang ulima diketahui wujudu matlulihi apa adanya makna yang ditunjuk alladzi atau al-khabar. Jadi termasuk khabar yang dipastikan kebenarannya adalah khabar yang madlulnya atau yang maknanya itu ada di dalam kenyataan. Kita bisa menjumpai di alam nyata. Contohnya, misalnya es itu dingin, api itu panas, matahari itu terbit dari timur, matahari itu terbenam di arah barat misalnya. Tahu semuanya ini. Misalnya pulpen yang warna hitam, kita katakan pulpen ini warna hitam. Nah, ini termasuk bagian dari informasi yang memang kenyataannya demikian di alam nyata. Nah, ini juga dipastikan kebenarannya.
Wadzalika dan adapun itu al khabarul ladzi ulima wujudu madlulihi kal ikhbari ialah seperti memberitakan bi annan naro dengan sesungguhnya apa api muhriqatun ialah membakar wa anna majmu'a zawayal musallasi dan sesungguhnya apa kumpulan sudut-sudut segitiga yusawi ialah menyamai apa majmu' zawayal musallas mi'atan wa thamanina darajatan 180 derajat. Nah, informasi yang seperti ini yang sudah dipastikan uh, sesuai dengan realitanya, maka informasi yang seperti ini maktu'un bisidqihi, sudah dipastikan pasti benar. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.